Induk burung lang layang, ngambil bendera pocok kayu, ngambil lading bawa kemang, ngambil bulu tengah jerami, sehingga ngambil buah pau. Induk burung lang layang, kami datang dari Sekayu, ngelik uang melemang sedekah bumi, oleh nyambut puyang burung jauh. Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten tertua, sekaligus salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan. Memiliki luas wilayah 14.265,96 km persegi atau sekitar 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Terletak di antara 1,3 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan dan 103 derajat sampai dengan 104 derajat 45 derajat bujur timur. Musi Banyuasin terdiri dari 15 kecamatan dan salah satu kecamatan tertua adalah Kecamatan Sungai Keru yang dahulu di zaman pemerintahan Marga merupakan bagian dari Marga Sungai Keru. Di masa lalu di wilayah Marga Sungai Keru terdapat dua pemukiman masyarakat yaitu pemukiman Renah dan pemukiman Bukit Uyur. Dua pemukiman inilah yang akan menjadi cikal bakal Desa Kertayu. Dusun Kertayu berasal dari pemukiman masyarakat yang bermukim bercocok tanam di pinggir sungai berkisar tahun abad ke-16 atau abad ke-15. Lama-kelamaan telah jadi dusun, namanya Ade, tempatnya dua guguk. Sikok namanya di Bukit Puyur, Sikok namanya Dusun Renah. Di antaranya ada Sungai Keruh namanya. Sebelum pindah ke tempat yang kini. Dusun Kertayu menurut sejarah telah 10 kali kriya, 7 kali kepala desa yang sampai yang kini. Masyarakat kami adalah masyarakat agraris, masyarakat yang mayoritas pencariannya adalah pertanian, Pak. Untuk bidang pertanian ini, masyarakat kami mayoritas adalah penyadap karet, penghasil getah parah. Namun ada sebagian juga yang mulai membuka perkebunan sawit pribadi sekarang ini. Ada juga sebagian kecil yang bekerja di perusahaan sawit yang ada di sekitar wilayah Sungai Keruh ini. Alkisah di masa lalu di pemukiman Renah, hiduplah seorang pemuka masyarakat yang bernama Huk Tuma atau Tumamia yang lebih dikenal dengan sebutan Puyang Burung Jauh. Tidak ada data tertulis dari mana asal beliau, namun dari cerita lisan yang berkembang dari mulut ke mulut bahwa Huk Tuma ketika masih bayi ditemukan dan dirawat oleh Puyang Rabiah yang berasal dari pemukiman Renah. Asal mula Puyang Burung Jauh, kalau menurut cerita zaman dulu itu dambe ade budak dambeknya oleh dapati siragiling kene sekilan berkeliling tempat dia tidur nyamuk mati gale. Jadi ujub dapati siragiling menurut ceritanya ika uang lebih adalah dambeknya dunia ke dusun kami. Sebagai pengasuhnya, sebagai rentuwe adalah Puyang Rabiah. Jadi dia selaku jadi anaknya Puyang Rabiah. Nama aslinya Huk Tuma. Nama bininya dua ikok, sikoknya nama yang tua itu Sekuk, yang muda itu Sekai. Itu menurut cerita dari nenek. Adapun mengenai sejarah tentang asal mula Puyang Burung Jauh, versi yang kami ketahui, sesuai dari apa yang kami dengar dari orang-orang tua kami dan juga apa yang pernah kami baca dari buku sejarah keberadaan Puyang Burung Jauh ini. Awal mulanya Puyang Burung Jauh ini ada tanpa diketahui siapa orang tua beliau. Beliau tiba-tiba ada di rumah Puyang Rabiah, Puyang yang dulu pernah mengangkat sumpah tidak akan menikah sebelum
Soko Gading yang menjadi tiang utama pesanggerahan tempat tinggal beliau retak. Lalu ketika Puyang Rabia mandi ke sungai, selesai mandi pulang ke rumah, dan dia lihat Soko Gading yang ada di pesanggerahan tempat bersantai beliau telah retak. Kemudian dia dengar suara tangis bayi di rumah tersebut, di rumahnya. Itulah mula asal kelanjutan cerita menjadi yang dijuluki Puyang Burung Jauh atau Puyang Tumamia. Adapun Puyang Tumamia ini dulu di waktu kecil dididik oleh Puyang Rabia ini tentang pengetahuan agama. Dan di saat itu juga mulai terlihat karomah atau kelebihan-kelebihan dari Puyang Tumamia, Puyang Burung Jauh ini. Dan karomah-karomah yang dimiliki beliau ini didengar sampai ke telinga Kesultanan Palembang, sehingga beliau pun diundanglah datang ke Kesultanan Palembang, dikirimlah hulu balang dari Palembang untuk menjemput Puyang Burung Jauh atau Puyang Tumamia ini. Lalu di perjalanan, karena akses waktu itu melalui sungai, melalui kapal air, oleh si hulu balang, Puyang Burung Jauh ini tidak diajak tidur di kelambu. Nah, mengingat waktu itu perjalanan sampai ke Palembang itu lebih kurang 1 minggu lewat sungai. Tidak diajak tidur di kelambu. Alhasil di saat itu ternampak di mata hulu balang karomah Puyang Burung Jauh. Nyamuk-nyamuk yang mendekati beliau seketika itu jatuh dan mati. Dan setelah menghadap ke Kesultanan Palembang, Puyang Tumamia kecil ini sekitar usia lebih kurang 10-15 tahun waktu itu, sesuai cerita yang kami dengar. Di sana beliau dijamu sebagaimana tamu agung di Kesultanan Palembang. Dan setelah itu beliau dipulangkan kembali ke wilayah kami ini. Sekarang ini Desa Kertayu, kalau dulu Desa Renah namanya ini. Dipulangkan kembali, beliau bercerita tentang pengalaman perjalanan beliau kepada Puyang Rabia. Nah, sedikit ada rasa sakit hati di hati Puyang Rabia mendengar cerita bahwa di kapal beliau diperlakukan tidak dengan kurang baik oleh si hulu balang, sehingga Puyang Rabia mengangkat sumpah tidak akan tunduk kepada Raja Kesultanan Palembang, dan juga beliau tidak akan menggunakan produk-produk dari Palembang waktu itu. Sehingga Puyang Rabia membuat untuk wadah-wadah rumah tangga itu dari bambu, juga dari batok kelapa, juga masak dengan puntung, dengan kayu api. Itu ditradisikan Puyang Rabia sampai Puyang Rabia mengembuskan nafas terakhir. Kira seperti itu. Kenapa Puyang Tumamia disebut dengan sebutan Puyang Burung Jauh? Alkisah versi yang pertama yang kami tahu, Puyang Tumamia memiliki karomah mampu mendatangkan burung dari jauh untuk dijadikan lauk makan beliau. Begitu beliau memanggil burung dengan mengangkat telunjuk, lalu burung sawi datang mampir di telunjuknya, lalu ia potong untuk dijadikan lauk. Versi yang kedua yang kami ketahui, Puyang Burung Jauh juga sampai sekarang, bahkan sampai sekarang masih ada, memelihara burung yang mempunyai suara seperti teriak orang jauh seperti itu. Dan setiap ada musibah-musibah yang berkaitan dengan masyarakat umum, kami sering mendengar suara burung seperti yang berbunyi jauh-jauh tersebut. Dan mitos atau fakta, kami dianjurkan oleh orang-orang tua kami untuk bergeser tempat apabila kami mendengar suara burung tersebut. Seperti itu sejarah yang kami ketahui, hingga beliau diberi gelar, disebut oleh masyarakat kami dengan julukan Puyang Burung Jauh. Di masa hidupnya, Puyang Burung Jauh merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam. Dan di masa hidupnya juga, Puyang Burung Jauh memimpin pelaksanaan sebuah tradisi, yaitu sedekah rame. Sejarah Puyang Burung Jauh Kak, yang disebut dia namanya Puyang Burung Jauh itu
Karena dulu ada waktu ngunan dia namanya burung jauh. Setelah ada bakal dapat musibah di desa Kertayu, burung jauh itu bunyi menunjuk tahu masyarakat desa Kertayu. Dia bunyi jauh jauh jauh. Itu kata-kata dari Puyang Burung Jauh. Ada tamu seperti tamu datang. Ada tamu datang. Kak mungkin datang ziarah nengok aku sebagai juru kunci. Ye, kanti sika aku siap untuk melayani, untuk nanti. Kalau datang kita selain dari wilayah Muba, ada pun orang datang sika uang di Jawa lagi olah pernah datang ke sini untuk ziarah ke tempat keramat yang berjauh juga. Sedekah rame itu bukan berarti sedekah bumi, itu adalah sedekah rame, bukan rame. Berarti kami berame. Sadusun itu same-same. Sedekah itu hanya lemang. Dan berupa ada lagi ujo kami punjung. Punjung itu ada ayam kumbang, ayam biring koneng, ayam putih koneng, dan pelangas koneng. Perkiraan sedekah rame ini terjadinya sekitar abad ke-17. Dimulai sedekah rame lemang lemak manis. Dalam satu orang lemangnya sebatang. Dikumpul ke tempat ada berebut lemang aja kami dusun. Sebelum pelaksanaan sedekah bumi, setiap masyarakat pada malam harinya memasak lemang secara bersama-sama di desa Kertayu. Lemang yang dimasak terdiri dari lemang manis dan lemang asin yang dimasak dengan cara dibakar. Di masa lalu pelaksanaan sedekah rame yang dilaksanakan Puyang Burung Jauh adalah dengan mengajak seluruh penduduk untuk membuat lemang-lemang manis dan dikumpulkan di suatu tempat kemudian diperebutkan. Sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan membagikan lemang tersebut kepada masyarakat agar seluruh masyarakat juga dapat mencicipi hasil panen tersebut. Mengingat tidak seluruh masyarakat Kertayu berprofesi sebagai petani dan memiliki ladang. Setelah Puyang Burung Jauh meninggal, tradisi sedekah rame tetap dilanjutkan oleh masyarakat Kertayu hingga saat ini. Masyarakat juga menambahkan prosesi ziarah ke makam Puyang Burung Jauh sebagai bentuk penghormatan. Masyarakat juga menambahkan beberapa makanan dan persyaratan lainnya yang diyakini disukai Puyang Burung Jauh semasa hidupnya. Mengingat sedekah rame kak mulai dari Puyang masih ada, dan setelah itu Puyang dak giteng lagi aja kami dusun. Kami cuma cari kehormatan ngade ke nyambat aja kami sika nyala berupa adanya punjung. Supaya Puyang itu ujo kami hadir, mitek diketahui. Berarti sedekah rame kami masih terus. Itu cuman dari dusun Kertayu bae yang ada. Nah, sedekah rame adalah sebagai ucapan rasa syukur nandeke bahwa kami banyak boleh ngetam. Ume kami berhasil. Nyala kami ladas ngajak berebut lemang pada anak-anak kumpul ke satu tempat berebutlah lemang. Itu tanda kegembiraan. Sedekah rame ini turun-temurun dan terus-menerus. Pernah suatu ketika masyarakat desa kami tidak melakukannya. Balak bencana datang untuk desa kami. Semuanya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada sumpah atau sejenis sumpah lah dari Puyang Burung Jauh ini, apabila tidak dilakukan sedekah rame untuk desa kami, maka beliau menjatuhkan kutukan untuk desa kami. Hingga waktu itu masyarakat kami banyak yang
mati meninggal dunia terkena penyakit muntaber. Dalam satu hari pernah kejadian mati sampai 5 atau 6 orang. Itu kami di tahun kami tidak melakukan sedekah rame. Hingga akhirnya warga sepakat untuk melakukan sedekah rame ini terus menerus. Selesai panen raya baru kami bikin ke sedekah rame. Disebut sedekah rame itu sedekahnya same-same, bukan berarti saya juru kunci membuat sedekah, bukan, tapi seluruh masyarakat Desa Kertayu siap untuk sedekah. Saya selaku juru kunci cuman mengarahkan seperti ucapan sedekahnya, pergi sikat ziarah, setelah itu baru melanjut ke sedekahnya. Sedekah bumi itu dilaksanakan setelah selesai panen padi talang. Setelah selesai panen, kami laksanakan sedekah bumi yang diterangkan kepada ini kan masyarakat, diumumkan di masjid supaya masyarakat tahu di hari-hari yang tertentu. Untuk tempat yang dilakukan sedekah bumi itu adalah di rumah tumbang, masing-masing. Setelah ini kan lah terkumpul kali alat-alat yang untuk sedekah bumi itu tadi dikumpulkan oleh warga. Syarat utamanya yang pertama kita ngadakan lemang dikumpulkan oleh warga, dan itu nanti yang lebih utamanya yang keduanya kita punjung ayam bering koneng, pot ayam pelangas koneng, putih koneng, kumbang totung. Setelah itu ada ini kan beras ketan hitam, nah, untuk dikunjungi di tempat keramat. Di pagi hari sebelum pelaksanaan sedekah bumi, para ibu-ibu menyiapkan bahan untuk memasak ayam punjung dan hidangan untuk makan bersama. Selanjutnya, juru kunci menyiapkan peralatan untuk ritual sedekah bumi, seperti membuat tapan atau wadah punjung yang terbuat dari anyaman bilah bambu. Makanan yang telah dimasak sebelumnya dihidangkan untuk nantinya dinikmati bersama-sama, yang dikenal dengan tradisi ngidang. Ika itu atau perahunya. Kunjungnya Pak, Ika kunjungnya. Untuk kita mulai di tempat puyang lagi Pak. Untuk mulai tempat puyang situ. Kemudian, para tumbang atau tetua adat yang terdiri dari 4 tumbang, yaitu tumbang darat, tumbang laut, tumbang dilo, dan tumbang dulu, bersama-sama membawakan punjung dan peralatan lainnya dari rumah juru kunci untuk ritual dan ziarah ke makom Puyang Burung Jauh. Tidak hanya masyarakat Desa Kertayu, sedekah bumi ini juga dihadiri para pejabat daerah dan tamu undangan lainnya yang juga antusias mengikuti rangkaian sedekah bumi di Desa Kertayu ini. Sesampainya di depan makom Puyang Burung Jauh, masyarakat melaksanakan prosesi ritual dengan doa bersama sebagai wujud syukur, yang kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama ziarah ke makom Puyang Burung Jauh yang merupakan pendiri dari Desa Kertayu.
selesai ziarah bersama ke makan sedekah, makan bersama. Jadi setelah selesai makan bersama itu, lalu kita bagi ke lemang pada warga. Berarti ada lemang dibagi kepada warga bagi yang membutuhkan. Itulah harapan kami sebagai itu adat sekarang ya. Kami mengharapkan generasi muda itu harus tahu, harus dilestarikan adat-adat yang ada di Moba. Jangan yang muda-muda acuh tak acuh dengan adat. Sebab ini adat kita di Moba ini sudah banyak dengan kemajuan zaman semuanya hilang. Nah kita yang muda itu tetap kita lestarikan sebagai ketua adat gitu. Jangan percuma ada adat tapi adatnya banyak hilang. Bambu yang digunakan untuk melemang yaitu bambu serik yang memiliki ruas panjang dan tipis. Pemilihan bambu ini bertujuan agar saat dimasak lemang lebih cepat matang. Ya, harapan kami ke depan tentunya untuk pelestarian sedekah bumi atau tradisi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini, ya kita berharap nanti ke depan ada suatu pegelaran ya yang dilakukan apakah oleh komunitas budaya atau oleh masyarakat setempat. Tentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan support yang semaksimal mungkin agar ini tetap lestari. Salah satunya kita angkat ya melalui teater, kemudian juga mungkin publikasi melalui berita, dan juga kita bekerja sama dengan pemerintah kecamatan maupun berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Provinsi Sumatera Selatan. Ini agar tetap terjaga, tetap lestari, karena ini merupakan tradisi dari para leluhur dan nenek moyang masyarakat setempat ya, yang tentunya masyarakat sangat berharap adanya dukungan dari pemerintah, dan kita dari pemerintah tentu memberikan support yang semaksimal mungkin agar prosesi yang dilakukan tahunan ini tetap lestari. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan ziarah ke Kuyang Burung Jauh di Desa Kertaayu, Kecamatan Sungai Kerus. Ini adalah wujud rasa syukur masyarakat atas rezeki berkah sehat semua, sehingga mereka melakukan sedekah bumi hari ini. Dan saya selaku penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ikut berbahagia dan ikut bersama masyarakat agar budaya ini tetap selalu berlangsung, karena ini adalah wujud syukur kita terhadap Tuhan Allah pencipta alam ini, sebagaimana kita memang harus selalu bersyukur. Dan kita menghimbau kepada seluruh generasi muda agar untuk selalu melanjutkan ini. Ini adalah sebagai satu wujud contoh kita sebagai generasi muda mengikuti leluhur-leluhur kita bahwa bersyukur itu harus wajib kita lakukan. Pada puncak acara sedekah bumi, masyarakat dengan antusias serta riang gembira bersama-sama merebutkan lemang yang dibagikan. Hal ini bermakna sebagai wujud syukur dan kegembiraan masyarakat atas panen padi, serta sebagai penjalin tali silaturahmi atas masyarakat di Desa Kertayu.
Manusia, budaya, dan kearifan lokal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedekah bumi ini menjadi salah satu objek pemajuan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertayu. Mari kita lindungi dan lestarikan budaya bangsa Indonesia.